Dan selamat datang kembali di kajian online daily. Kali ini pembahasannya sangat serius dan krusial. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana jadinya jika seorang kepala daerah atau kita ambil contoh gubernur dan wakil gubernur terpilih yang terjerat skandal kasus korupsi? Ya, kita semua tahu bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang penanganan kasus korupsi di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang. Kita ambil sampel seperti contoh skandal korupsi IKTP. Terjadi awal-awal mulanya itu 2018-2019. Kemudian ramai diperbincangkan dan ternyata para tersangkanya tidak tertangkap semua dalam kurun waktu tersebut. Hanya Setia Novanto dan beberapa orang yang memang telah dijerat dan menjadi tersangka. Kemudian pada tahun 2025, pemilihan presiden telah dilakukan dan Indonesia memiliki penerus presiden baru yang bernama Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dalam janji kampanyenya memang mengatakan, "Saya akan memberantas hama korupsi dan begitu saya dilantik, saya akan mengumpulkan bukti-bukti korupsi yang meskipun telah lama berlalu akan saya usut tuntas." Begitulah kira-kira. Dan kemudian dalam lawatannya ke luar negeri berpidato di hadapan para mahasiswa yang berkuliah di Mesir, Pak Prabowo dengan tegas dan penuh wibawa bertanya kepada para audiens dan para mahasiswa di sana, sejak awal masa jabatan saja silahkan hitung berapa koruptor yang telah ditangkap. Itu merupakan sebuah statement yang sangat-sangat luar biasa dan memberikan kode keras bahwa Prabowo tidak akan memberikan toleransi terhadap koruptor. Lalu bagaimana hubungannya dengan skandal korupsi IKTP? Nah, tim jajaran hukum Presiden Prabowo Subianto atau dalam hal ini beberapa pihak dan termasuk diplomat luar negeri serta intelijen luar negeri Indonesia berhasil meringkus tersangka IKTP yang bernama Paulus Thanos. Iya, tentu saja sangat mengagetkan dan cukup mencengangkan karena memang kasus yang telah lama berlalu, kita sebut saja lama ya, ternyata mengungkap tersangka baru. Dan tentu saja masyarakat mau tidak mau diingatkan kembali atas kejadian kelam bangsa ini terkait skandal korupsi IKTP. Bagaimana maksud dari kejadian kelam? Ya, skandal IKTP memang melahirkan beberapa nama dalam persidangan yang faktanya pada saat ini belum tersentuh oleh hukum atau belum mendapatkan penyidikan dan tidak ada tindak lanjut. Mungkin KPK sendiri memiliki wewenang hukum dan tindakan-tindakan yang memang memenuhi prosedur untuk itu. Ya, dalam keterangan sidang, Setia Novanto selaku terdakwa pada kasus tersebut dengan lugas dan tegas mengatakan ada beberapa nama yang memang duga menerima aliran dana sebesar 500 US dollar. Ada nama Pramono, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana dengan nasib Pramono? Bayangkan jika gubernur terpilih ternyata terbukti. Kita berandai-andai dulu, seandainya Paulus Thanos memberikan keterangan kepada penyidik, tentu saja akan menyeret beberapa nama, termasuk nama yang telah disebutkan dalam persidangan tempo hari yang lalu. Dan tentu saja saya benar-benar tidak bisa membayangkan gejolak yang terjadi di Indonesia jika memang ada gubernur atau kepala daerah terpilih yang batal dilantik karena kasus korupsi. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan apalagi skala kota-kota besar dan daerah-daerah besar seperti Jakarta. Ini akan menjadi peristiwa yang sangat-sangat mencengangkan kita semua dan penuh pro kontra di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri. Kita ambil contoh saja, Hasto Kristianto yang terbukti terlibat dalam kasus pelarian Harun Masiku dan penyuapan kepada ex-komisioner KPU. Bagaimana respon dari publik dan respon dari partai? Ya, kita tahu Hasto bahkan melayangkan gugatan pra-peradilan, meskipun endingnya ditolak. Kemudian ini tentu saja tidak bisa dihiraukan bagaimana gejolak-gejolak dan potensi pro kontra di muka publik Indonesia akan sangat-sangat terjadi dan rentan terjadi jika memang batalnya pelantikan terjadi. Tentu saja ini benar-benar sangat di luar dugaan kita semua karena memang kita tidak menyangka ternyata orang yang dicalonkan justru memiliki track record skandal korupsi. Dan ketika saya melihat dan membaca komentar-komentar di
di channel kami, responnya memang beragam. Namun kebanyakan respon adalah mereka memang menerima konsensus hukum dan mereka mengatakan bahwa jika terbukti ya mau tidak mau batal dilantik ini bahaya soalnya ke depannya. Bayangkan pusat ekonomi Indonesia kalau dipimpin sama orang benci saya mengatakan dan memang sangat berat untuk mengatakan ini berskandal hukum. Tentu saja ini benar-benar menjadi ironi tersendiri rekan-rekanku sekalian. Apalagi Paulus Thanos pada saat ini memang tengah proses ekstradisi. Lah, kenapa kok Min lama ada proses ekstradisi segala? Jadi Paulus Thanos tidak pasrah begitu saja pas diringkus oleh tim hukum Indonesia. Beliau bahkan sempat melakukan perlawanan dengan mengatakan bahwa saya memiliki paspor dari negara lain. Sekedar informasi tambahan, jadi Paulus Thanos ini ceritanya mau mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia agar tercegah dan memang menghindari upaya hukum dan konsekuensi hukum di Indonesia. Namun tidak semudah itu mengakali pemimpin kita sudah sangat pintar dan kemudian Prof. Yusril mengatakan beliau memang eh, ketika melakukan pelanggaran itu sebagai dan berstatus warga negara Republik Indonesia. Jadi memang kita harus menegakkan hukum seadil-adilnya dan tentu saja ini terkait Paulus Thanos ini berkesempatan berpotensi besar untuk melahirkan nama-nama baru yang memang belum tersentuh hukum. Ya, kita harus membedah kembali kasus ini karena ini kan KPK sudah menangkap tersangka barunya. Jadi mau tidak mau kasus ini harus dibedah kembali hingga tuntas agar tidak menuai polemik di kemudian hari. Contohnya hari ini kan kasus bukan barang baru. Kasus Tempo dulu tahun 2018 bahkan sejak awal kepemimpinan Pak Jokowi sekarang sudah Pak Prabowo. Jadi inilah yang disebut polemik di kemudian hari. Ketika tersangkanya belum tertangkap semua, maka segala kemungkinan akan terus ada. Apalagi mengacu kepada keterangan Setia Novanto, ada indikasi meskipun Setia Novanto pada saat persidangan tidak menyebutkan ada indikasi, namun karena belum ada penyidikan dan belum ada info lanjut, kita sebut saja terindikasi ya menerima aliran dana senilai 500 US dollar. Dan ya inilah yang terjadi. Ini adalah memang fakta di lapangan. Ada kandidat calon gubernur yang pada saat itu ternyata memiliki track record skandal meskipun belum terbukti tapi sangat-sangat memilukan kalau saya katakan namanya diseret-seret dalam persidangan. Dan jadi pemberantasan korupsi di Indonesia seperti yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto memang gampang-gampang susah rekan-rekan. Kenapa gampang-gampang susah? Mungkin lebih banyak susahnya ya daripada gampangnya. Karena korupsi itu bukanlah kejahatan biasa, melainkan korupsi lahir dari memang kecerdikan oknum pejabat itu sendiri yang kemudian memanfaatkan posisi atau kedudukannya di dalam suatu negara untuk memanipulasi hukum dan mengambil keuntungan dari tindakan kotor tersebut dalam bentuk uang ataupun aset lainnya demi keuntungan pribadi. Nah, jadi kita memang berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah-masalah yang pelik seperti ini, seperti kasus korupsi. Dan kalau saya katakan, kita bolehlah sedikit berbangga, bahkan banyak berbangga kepada Pak Prabowo dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Contohnya kasus Harvey Mois yang memang sangat ringan, memiliki vonis 6,5 tahun di persidangan awal. Kemudian Pak Prabowo menyoroti ini semua. Pak Prabowo mengatakan kok koruptor ratusan triliun, vonisnya sangat ringan. Kenapa bisa begini? Nah, masyarakat pun berpikir yang sama. Masyarakat sakit hati melihat koruptor yang merugikan negara ratusan triliun bisa cukup beli makan gratis itu. Kalau ratusan triliun begitu, masyarakat mengatakan ini vonisnya sangat-sangat lambat. Kemudian Pak Presiden merespon dengan cepat. Pak Prabowo langsung menaikkan banding dan alhasil 20 tahun penjara. Meskipun ada yang belum puas, namun itu sudah cukup berat, sangat berat dari vonis sebelumnya. Lalu kita kembali kepada skandal kasus korupsi IKTP. Saya benar-benar menyerahkan, tentunya kita memang harus ya menyerahkan ini semua kepada KPK dan kita
lihat apakah KPK akan membuka kasus ini lebih dalam dan tidak berhenti pada Paulus Thanos saja, atau KPK hanya berpaku kepada Paulus Thanos sudah ditutup dianggap selesai. Nah, kita kan tidak tahu. Bisa saja KPK menutup hanya di Paulus Thanos, namun mengacu kepada statement Pak Prabowo Subianto yang ingin memberantas kasus korupsi sampai ke akar-akarnya, maka saya rasa akan ada tersangka baru selain Paulus Thanos, yang kita tunggu saja apakah tersangka ini sebelumnya namanya memang telah disinggung dalam persidangan atau tidak. Kita tunggu saja bagaimana tindakan dari KPK ya rekan-rekan. Namun saya sekali lagi mengapresiasi setinggi-tingginya bagaimana respon dari rekan-rekan sekalian yang sangat-sangat tidak memberi toleransi pada tindakan kasus korupsi, meskipun ada mungkin beberapa orang di antara rekan-rekan yang berlatar belakang mendukung partai politik tertentu, tokoh tertentu. Namun, di saat tokoh yang didukung melakukan tindak pidana atau penyelewengan, tapi rekan-rekan berhasil bersikap objektif dengan memberikan komentar kepada kami, ya Min, untuk kasus korupsi tidak ada toleransi. Bila perlu batalkan pelantikan, bila perlu lakukan hal ini, bila perlu undang-undang perampasan aset segera disahkan. Nah, ini adalah salah satu contoh komentar-komentar yang sangat-sangat berkualitas dari sumber daya manusia kita. Ingat, kita memiliki target Indonesia Emas 2045, dan itu semua dimulai dari pola pikir kita dan cara kita menanggapi situasi yang terjadi.